Shalom Sobat Home, selamat pagi. Wah, seneng banget ya Kak. Iya, betul, Kak. Kita penuh sukacita karena hari ini harinya Tuhan. Betul. Nah, hari ini kita ditemanin oleh para pemusik yang luar biasa. Ada Kak Riki, ada Kak Andra, ada Kak Ikel, dan ada Kak Gilbert. Mereka akan mendampingin kita dalam tim musik pada pagi hari ini. Nah, adik-adik pasti sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita baca, kita buka Alkitabnya dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Buat adik-adik yang belum bisa buka sendiri Alkitabnya, boleh kau minta tolong papa, mama, atau opa, atau oma yang ada dekat adik-adik. Dibuka ya dari Yesaya 9 ayat 5. Alkitabnya diletakkan dulu di samping. Yuk kita satu dalam doa. Bapa, kami berterima kasih karena pagi hari ini Engkau sudah temani dan sertai kami dalam tidur kami malam ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati dan sertai kami yang akan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, sehingga kami penuh sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Frida, seneng ya kita bisa bertemu. Iya dong. Walaupun kondisi pandemi, kita masih bisa bertemu melalui Zoom, melalui ibadah kali ini. Iya. Begitu juga seperti lagu yang akan kita nyanyikan. It's good to see you. Adik-adik boleh sambil bergerak ya di rumah. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay. Seneng ya Kak kalau kita bisa ketemu secara langsung. Tapi walaupun memang kita ketemunya hanya lewat layar kaca, tapi kita tetap bersyukur karena Allah kita yang besar, Allah kita yang kuat, Allah kita yang perkasa yang terus mempertemukan kita dengan kasih-Nya. Betul, Kak. Seperti lagu Allahku besar. Yuk kita sama-sama pujikan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku
semuanya anak-anak untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau membuka mata kami, telinga kami, hati kami, dan juga pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kami akan menjadi berkat bagi semua di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, Alkitab yang tadi adik-adik sudah letakkan di samping, adik-adik ambil, tetap dibuka ya, di Yesaya 9 ayat 5. Di Yesaya 9 ayat 5. Teman kalian Kanaya akan membacakan firman pagi hari ini. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wush. Ada demo nih, mainan apa dek? Main superhero. Superhero, jadi siapa? Jadi siapa? Jadi Wonder Woman? Jadi apa? Oh, Wonder Woman, atau? Tapi kok Wonder Woman punya sayap begini? Tahu. Jadi apa dong? Hah? Superman. Oh, Superman. Kenapa dek mau jadi Superman? Karena kuat, hebat, dan perkasa. Kuat, hebat, dan perkasa. Iya sih, Superman hebat. Tapi itu kan di film, dek. Mau tahu nggak siapa yang lebih hebat dari Superman? Mau dong. Mau, ayo sini, duduk sini mama ceritain kalau mau. Mama punya cerita. Teman-teman yang lain dengarkan juga ya cerita tentang ini. Adek tahu, mama mau cerita. Dulu itu di sebuah desa, ya, di suatu desa ada satu toko buku. Toko bukunya nggak besar, kecil saja ya. Di sana ada seorang bapak-bapak penjaga toko buku. Suatu hari di toko buku itu kedatangan tamu. Terus bapak-bapak itu lihat, kok tamunya ini aneh, dia mencurigakan. Dia itu kumisnya panjang, terus matanya itu ngelihatinnya tuh galak gitu deh. Gitu, matanya kayak begitu. Terus tangannya ini ya adik-adik ya, tangannya ini penuh dengan luka. Tentu saja bapak pemilik toko itu ketika melihat dia jadi deg-degan. Siapa ya orang ini ya? Jangan-jangan dia penjahat. Jangan-jangan bapaknya waktu berpikir begitu tiba-tiba orang itu tanya sama bapak itu, "Permisi Pak, saya mau tanya, apa di sini ada menjual buku-buku tentang Injil?" Terus bapak itu kaget. Buku-buku tentang Injil? Iya, ada Pak. Itu tuh bukunya yang di sebelah situ. Dia ambil, dia lihat. Apakah buku-buku ini adalah buku-buku yang ditulis oleh utusan Injil yang ada di desa sana? Terus bapak itu menjawab, "Iya, betul Pak. Itu buku yang ditulis oleh utusan Injil. Buku itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Buku itu bercerita tentang kebenaran. Buku itu bercerita tentang surga dan neraka dan bagaimana supaya kita diselamatkan." Itu kata bapak-bapak sih pemilik toko itu. Gitu ya. Terus pembeli yang mukanya galak tadi ya, dia lihat satu, dia baca gitu ya, dia lihat, terus dia bilang, "Oke Pak, saya mau beli buku ini." Bapak pemilik toko itu kaget lah, mukanya galak, badannya kekar, tangannya penuh luka, tapi dia kok
cari buku tentang Tuhan. Jadi penasaran si bapaknya itu, terus dia tanya, "Oh, kenapa ya Pak, Bapak cari buku tentang Injil?" Kemudian si bapak itu cerita, "Jadi gini, ada ceritanya Pak, Bapak mau dengar?" Tentu saya mau dengar. Begini ceritanya Pak. Jadi di suatu desa yang tidak jauh dari sini, itu desanya tenang. Tetapi suatu hari datanglah sekelompok penjahat, ya, sekelompok perampok menyerbu ke desa itu. Karena di desa itu tidak ada banyak polisi ataupun tentara, maka perampok ini bisa dengan mudah menaklukkan desa itu. Yang namanya perampok itu ngambil harta, mengambil makanan, apapun yang menguntungkan mereka. Ya, ketika ada orang mau melawan, mereka tidak segan-segan untuk membunuh. Jadi tidak ada orang yang berani melawan mereka. Anak-anak, perempuan, semua dikalahkan. Tapi ada yang aneh. Suatu ketika mereka mau masuk ke sebuah sekolah. Ada satu buah sekolah yang isinya itu ada 40 orang perempuan. Jadi sekolah berasrama begitu ya. Ada 40 orang perempuan dengan seorang pembimbingnya itu yang sudah cukup berumur. Ya, sudah cukup tua. Ayo, kalau masuk ke tempat seperti itu kira-kira mudah atau tidak buat perampoknya? Tidak. Tidak. Harusnya mudah, kan ini perempuan. Gampang dikalahkan, apalagi anak-anak, iya enggak? Iya, harusnya gampang dikalahkan karena ini perempuan dan anak-anak. Tapi ada keanehan. Karena ketika mereka mau masuk ke tembok sekolah itu, mereka tiba-tiba tercengang, kaget, terkejut. Kenapa ayo? Apa yang membuat mereka terkejut? Tahu tidak adik-adik? Ternyata kawanan perampok itu melihat di setiap sudut sekolah ada malaikat. Benar, ada malaikat Tuhan berjaga di sisi-sisi sekolah. Melihat itu, para perampok tidak berani masuk melangkah lebih jauh ke dalam sekolah itu. Jadi mulai malam sampai pagi tiba, akhirnya para perampok itu memutuskan untuk lari kembali ke bukit. Gagal menyerang sekolah yang hanya berisi 40 orang perempuan dan satu orang penjaga yang ibu-ibu penginjil yang sudah cukup tua. Gagal mereka. Ya, mereka begitu terkejut, begitu kaget. Bapak penjaga toko itu kaget. Hah? Betul begitu? Terus perampok orang itu bilang, "Iya, betul begitu. Saya melihat sendiri karena saya adalah salah seorang dari perampok itu." Bapaknya kaget ya, dalam hatinya, pantesan aja badannya besar, kekar, mukanya memang terlihat garang, tangannya juga penuh luka. Wah, kaget dia. Tapi kemudian dia bilang, "Iya benar." Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu menjagai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Begitu. Terus si perampok itu tadi bilang, "Iya, sekarang saya mau belajar, saya mau mengenal lebih jauh tentang Tuhan Yesus. Siapa dia yang bisa melakukan hal sehebat itu? Saya mau mengenal dia."
Akhirnya begitu ceritanya adik, begitu ceritanya teman-teman, perampok itu akhirnya mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Wah, hebat ya Tuhan itu ya. Wah, mah hebat ya, Tuhan telah melindungi kita dari mara bahaya. Iya, betul. Tuhan itu bisa melindungi kita dari mara bahaya seperti Tuhan melindungi anak-anak di sekolah tadi. Tuhan bisa menjagai kita karena kita memiliki Tuhan yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang bahkan bukan hanya menciptakan dunia, tetapi Allah yang juga mampu menjagai kita. Kalau adik Moni pernah takut tidak? Pernah. Pernah kan? Mama juga pernah takut. Kakak juga pernah takut, adik-adik. Ada kalanya kalau kita merasa takut, kita lupa kalau ada pribadi yang lebih besar dan menguasai seluruh dunia ini. Allah kita itu sanggup melakukan apa saja. Dia sanggup melindungi kita karena kita memiliki Allah yang perkasa. Tadi sebelumnya adik-adik sudah baca ya dari Yesaya 9 ayat 5 tadi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kalau kita memiliki Allah yang perkasa, apakah kita perlu merasa takut lagi? Tidak. Tidak, karena segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Allah. Kita tidak perlu merasa gentar lagi terhadap apapun juga. Siapa tahu di sini ada yang takut kalau malam-malam, takut gelap misalnya ya, atau takut yang lainnya. Jangan khawatir, kita memiliki Allah yang perkasa. Karena itu adik-adik, yuk mari kita tetap belajar percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, mentaati perintahnya, mengikuti firman-Nya, dan setia mengikut Tuhan. Sama seperti Allah kita adalah Allah yang setia menjagai kita. Yuk kita mau menutup dengan menyanyikan satu lagu bersama-sama. Seorang anak telah lahir. Lagu ini diambil dari ayat yang tadi kita bacakan bersama ya. Jadi kita mau menyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita.
lambang pemerintahan di atas bangunnya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang bukan hanya menciptakan bumi dan segala isinya, tapi Engkau juga adalah Allah yang menjaga, memelihara kami semua. Tidak ada satu hal pun di dunia ini terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk sungguh-sungguh menaruh percaya kami, iman kami kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang menjagai kami. Bapa di surga, tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sama seperti Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, Kak Frida, Allah kita itu luar biasa ya. Iya, seperti yang diceritakan Kak Leli tadi. Allah kita itu Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Allah yang kekal. Luar biasa melindungi kita. Bahkan walaupun di pandemi sekarang, kita terus diberkati dan disertai Tuhan. Betul, Bu Frida. Nah, KAJK itu mapel home. You are my home, I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku, Ku maafkan
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Dadah.